Keinginan Profesor Yusril Iza Mahendra untuk menguji materi AD/ART Partai Demokrat yang berlambang Merzi dengan menjadi pengacara 4 anggota Demokrat di Mahkamah Agung RI merupakan tindakan profesional dirinya sebagai pengacara dan akademika dan bukan karena ada latar belakang lain. Profesor Yusril sebagai ahli hukum tata negara tentu akan menunjukkan kepiawaian dalam disiplin ilmu yang dimilikinya. Mampukah dia memenangkan klaimnya yang menggugat partai berlambang Mercy tersebut? Menurut Yusril, judicial review yang diajukan meliputi pengujian formil dan material terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD atau RT Partai Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan Menkumham 18 Mei 2020. Oleh karena AD/ART, sebuah parpol baru dinyatakan sah dan berlaku setelah disahkan Menkumham, maka termohon dalam perkara pengujian AD/ART Partai Demokrat Menteri Hukum dan HAM. Yusril mengakui, dalam hukum di Indonesia, pengujian formil dan material AD/ART parpol merupakan hal baru. Keduanya mendalilkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menguji AD/ART parpol karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan undang-undang partai politik. Nah, kalau AD/ART parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya? Kata Yusril dalam keterangan tertulis Kamis 23 September 2021. Dia menyebut Mahkamah Partai yang merupakan kuasi peradilan internal partai tidak berwenang menguji AD/ART. Begitu juga pengadilan negeri yang berwenang mengadili perselisihan internal parpol yang tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai, tidak berwenang menguji AD/ART. TUN juga tidak berwenang mengadili hal itu karena kewenangannya hanya untuk mengadili sengketa atas putusan tata usaha negara. Dalam gugatan uji materi ini, Yusril akan menghadirkan pendapat para ahli, di antaranya Dr. Hamid Awaludin, Profesor Dr. Abdul Ghani Abdullah, dan Dr. Fahri Bahmid, bahwa harus ada lembaga yang berwenang menguji AD/ART untuk memastikan apakah prosedur pembentukannya dan materi muatannya sesuai dengan undang-undang atau tidak. Dalam bab penyusunan AD/ART tidaklah sembarangan karena ia terbentuk atas dasar perintah dan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh undang-undang, terangnya. Yusril mengatakan bahwa kedudukan parpol sangatlah mendasar dalam kehidupan demokrasi serta penyelenggaraan negara kita. Terdapat 6 kali kata partai politik disebutkan di dalam UUD 1945. Begitu partai politik didirikan dan disahkan, lanjutnya, partai ini tidak bisa dibubarkan oleh siapapun, termasuk oleh presiden. Partai politik hanya bisa dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Mengingat peran partai yang begitu besar dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara, bisakah sebuah partai sesuka hatinya membuat AD/ART? Apakah kita harus membiarkan sebuah partai bercorak oligarkis dan monolitik, bahkan cenderung diktator? Padahal partai adalah instrumen penting dalam penyelenggaraan negara dan demokrasi. Jangan pula dilupakan bahwa partai-partai yang punya wakil di DPR RI itu juga mendapat bantuan keuangan yang berasal dari APBN, yang berarti dibiayai dengan uang rakyat, katanya. Yusril berpendapat, jangan ada partai yang dibentuk dan dikelola suka-suka oleh para pendiri atau tokoh-tokoh penting di dalamnya yang dilegitimasi oleh AD/ART-nya yang ternyata bertentangan dengan undang-undang dan bahkan UUD 1945. Mahkamah Agung harus melakukan terobosan hukum untuk memeriksa, mengadili, dan pemutus apakah AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Apakah perubahan AD/ART dan pembentukan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 telah sesuai dengan prosedur atau yang diatur oleh undang-undang atau tidak? Apakah materi pengaturannya seperti kewenangan majelis tinggi yang begitu besar dalam Partai Demokrat sesuai tidak dengan asas kedaulatan anggota sebagaimana diatur dalam undang-undang partai politik?
kata Yusril.